Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku. Terima kasih sudah mengklik video ini. Seperti biasa, aku mau share lagi video budgeting minggu keempat dan juga kelima. Tapi sebelumnya ini aku mau unboxing dulu. Kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak ini paketan apa? Seperti yang pernah aku bilang di video sebelumnya, aku ada pesan buku ya teman-teman. Ini bukunya aku pesan dari hasil challenge 2000 kemarin. Nah, di sini aku pesan bukunya satu, kemudian aku juga ada pesan pulpen dan juga kertas scrap ya ini namanya. Alhamdulillah ini bukunya yang aku impi-impikan sudah sampai di tangan aku. Semoga dengan adanya buku baru ini, buku yang sangat aku impikan, semoga bisa menambah semangat aku juga untuk budgeting. Nah, ini drawing pennya aku pesan yang 0,2. Jadi ujungnya itu kecil ya teman-teman. Enak banget kalau dipakai buat nulis. Dan ini bukunya aku pesan yang warna coklat dan motif dot. Ini titik-titik gitu ya teman-teman. Tapi kalau di kamera ini tuh nggak terlalu kelihatan. Senang banget sih bisa kebeli buku kayak gini dengan hasil challenge 2000 kemarin. Nah, buat teman-teman yang mau samaan dengan barang-barang yang aku pakai di budgeting ini, nanti linknya akan aku taruh di deskripsi box video aku ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke video budgetingnya. Ini sudah di malam hari ya teman-teman, dan saat unboxing tadi itu kira-kira jam 4-an sore. Nah, ini aku mau review juga budget di minggu ketiga bulan Agustus. Alhamdulillah masih ada beberapa pos juga yang tersisa. Yang tersisa ini dari budget jajan ada Rp4.000, kemudian groceries ada 13.000, dan lauk pauk juga masih tersisa 4.000. Untuk gas ini belum aku belikan ya teman-teman, jadi masih cukup sampai di minggu keempat. Jadi minggu keempat ini tidak aku anggarkan lagi. Nah, kemudian untuk listrik dan air pump masih tersisa 15.000. Jadi kemarin penagihannya itu cuman 35.000 untuk si air pumpnya itu ya teman-teman. Kemudian di sini masih tersisa juga di kategori jaga-jaga sebesar 42.000. Untuk yang lain itu sudah habis semuanya ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai evaluasinya dan alhamdulillah masih tersisa sekitar 78.000. Ini nanti akan aku masukkan ke dalam sinking fund. Nah, di sini aku juga mau bikin anggaran di bulan Agustus minggu keempat dan juga kelima. Ini aku mau tulis dulu di sini untuk namanya, untuk covernya sedikit gitu ya teman-teman, bahwa menandakan ini masih di bulan Agustus. Nah, jadi kan untuk bulan Agustus ini ada 5 minggu dan aku satukan aja budgetingnya di minggu keempat dan juga kelima. Karena di minggu kelima itu nggak full harinya gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku jadikan satu aja. Dan untuk anggarannya itu kurang lebih sama, tapi ada beberapa pos juga yang aku tambahkan nominalnya. Ini aku mau sedikit gambar juga, dan sebelumnya sudah aku buat sketsanya, jadi ini tinggal mengikuti gitu. Karena juga nggak terlalu pandai menggambar ya teman-teman. Tapi di sini aku coba aja supaya saat buka buku budgetingnya ini tidak terlalu kosong melompong gitu ya teman-teman. Oke, sambil aku gambar-gambar sedikit, aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik, semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tidak kekurangan suatu apapun. Di channel ini aku khusus untuk mengupload video budgeting atau mengatur keuangan di keluarga aku. Jadi kalau jumlahnya itu jangan dijadikan patokan ya teman-teman, karena di setiap keluarga itu pengeluaran dan juga kebutuhannya berbeda-beda. Jadi anggaran yang aku buat ini jangan dijadikan patokan, tapi kalau ada teman-teman yang mencari inspirasi tentang budget mingguan dan pengeluarannya itu hampir sama, boleh ditiru ya teman-teman. Dan kalaupun ada yang berbeda, tinggal disesuaikan juga dengan kebutuhan di keluarga teman-teman. Dan setiap videoku ini tidak bermaksud untuk menggurui siapapun, aku juga masih belajar dan kita sama-sama belajar untuk mengatur keuangan di rumah tangga kita ya teman-teman, supaya keuangan kita jadi lebih sehat dan terbebas dari hutang. Karena aku juga sekarang masih mempunyai hutang dan berusaha juga untuk terlepas dari hutang itu ya teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki, berikan umur yang bermanfaat dan kita bisa melunasi hutang-hutang kita tersebut.
Semoga Allah selalu mempermudah jalan kita, mempermudah urusan kita untuk bisa terlepas dari hutang ataupun riba ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, aku juga ada upload video tentang keseharian, tapi bukan di channel ini ya. Kalau teman-teman mau tahu, nanti tinggal dicari aja di pencarian YouTube. Nama channelnya itu Siti Hatriani, jadi tinggal dicari aja ya teman-teman. Nah, di situ aku khusus untuk mengupload video tentang keseharian sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku minta dukungannya dari teman-teman untuk mengembangkan channelku ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan boleh juga nih buat teman-teman yang mau subscribe di channel aku yang satunya supaya lebih bisa berkembang dan aku juga bisa lebih semangat lagi untuk mengupload video-video selanjutnya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya kenapa nggak upload videonya itu di satu channel, jadi ada beberapa alasan yang harus aku pertimbangkan juga ya teman-teman. Makanya aku memutuskan untuk mengupload video budgeting ini terpisah dari channel aku yang satunya. Jadi memang sudah aku pertimbangkan dengan matang juga ya teman-teman, baru aku ambil keputusannya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Ini aku sudah selesai gambar. Nah, di sini untuk budget di minggu keempat dan kelima ada Rp830.000. Untuk pegangan istri masih sama sebesar Rp150.000. Kemudian untuk pegangan suami aku tambah jadi Rp270.000. Kemudian untuk grocery ada Rp40.000. Lauk pauk ada Rp150.000, masih sama ya teman-teman. Kemudian galon aku anggarkan Rp10.000 juga. Kemudian bensin ini aku anggarkan cuma Rp70.000. Dan untuk popok anak di sini aku anggarkannya Rp40.000 aja. Semoga cukup ya teman-teman. Nah, arisan di sini ada Rp50.000 dan jaga-jaga Rp50.000. Nah, seperti yang aku bilang tadi, jadi memang ada beberapa pos juga yang aku kurangi dan ada beberapa pos juga yang aku tambah. Jadi untuk kategori beras itu memang tidak aku anggarkan ya teman-teman. Dan untuk pembayaran air pump, kemudian TV kabel dan juga listrik itu tidak aku anggarkan lagi. Karena untuk listrik sudah aku belikan, kemudian TV kabel sudah dibayarkan, dan untuk gas sudah ada anggarannya yang dari minggu sebelumnya. Jadi ini sudah pas ya teman-teman, totalnya ada Rp830.000. Tapi sebelumnya aku sudah belanjain di kategori lauk pauk sebesar Rp100.000. Itu kemarin aku belikan ke protein hewani. Untuk sayurannya itu memang belum aku belikan, jadi masih aku sisakan sebesar Rp50.000. Nah, sekarang kita langsung aja memasukkan uangnya berdasarkan kategori dan juga anggarannya yang sudah dibuat tadi ya teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman keadaan keuangannya, keadaan dompetnya di pertengahan mendekati akhir bulan ini? Apakah masih aman-aman aja atau sudah ada yang boncos nih? Semoga aja masih aman ya teman-teman, karena ini kan baru tanggal 21 saat aku rekam video ini ya teman-teman. Semoga keuangan kita sudah sesuai dengan yang kita rencanakan ya teman-teman. Nah, kalaupun nanti ada bersisa nih di akhir bulan, alhamdulillah, jadi kita bisa alokasikan untuk mengisi sinking fund ataupun saving challenge. Kalaupun tidak ada yang bersisa itu tidak apa-apa ya teman-teman, karena keberhasilan budgeting ini bukan tentang sisa, tapi tentang konsistennya dengan budget yang sudah kita anggarkan. Jadi kalau tidak bersisa itu jangan berkecil hati, kita bisa lebih belajar lagi nih, bisa lebih mengoreksi lagi mana anggaran yang masih boncos. Jadi kita bisa lebih meminimalisir, memilah-milah mana yang hanya keinginan dan juga kebutuhan. Sebisa mungkin kita mendahulukan dulu kebutuhan baru keinginan. Jadi contohnya nih seperti kita masih kurang di kategori lauk pauk, tapi kita malah kurang terus di kategori jajan. Itu kan artinya kita lebih mendahulukan keinginan, karena jajan itu menurut aku hanya sebatas keinginan. Jadi masih bisa dikurangi gitu ya teman-teman. Tapi kalau lauk pauk ini kan pasti itu kebutuhan kita sehari-hari untuk makan bersama keluarga di rumah. Nah, ini aku sudah selesai memasukkan uang ke dalam kategorinya masing-masing karena masih ada bersisa 78.000 dari minggu ketiga kemarin. Langsung aja kita masukkan ke dalam sinking fund. Untuk dana darurat, minggu ini alhamdulillah bisa menyisihkan lagi sebesar Rp25.000. Gak apa-apa ya teman-teman, nabungnya itu sedikit demi sedikit, yang penting ada niat dan juga konsisten, karena nominal yang besar itu tidak ada juga kalau tidak dimulai dari nominal yang kecil.
Nah, kemudian untuk tabungan lebaran minggu ini aku anggarkan 25.000. Nanti aku coret di setiap trackernya ya teman-teman. Kemudian untuk acara haulan juga dapat 20.000 di minggu ini. Nah, tadi ada beberapa kategori yang sudah kosong karena untuk di dana pribadi itu aku sudah belikan ke skincare. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya ya teman-teman, kalau aku mau beli serum, mau beli night cream dan juga keperluan lainnya. Dan aku juga ada beli baju anak, jadi aku ambilnya itu dari kategori pendidikan anak. Itu sementara aku pakai dulu, nanti insya Allah aku ganti kalau sudah ada rezekinya. Nah, setelah memasukkan uangnya, jangan lupa juga ditandai di setiap trackernya, supaya kita bisa lebih tahu sejauh mana kita sudah mengumpulkan uangnya. Nah, untuk uang pecahan 2000 tadi ada 11 lembar, nanti aku tandai juga di trackernya. Jadi untuk pecahan 2000 ini jangan dianggap sepele ya teman-teman, karena dari 2000 ini kita bisa menyulapnya atau bisa mengubahnya menjadi 200.000 bahkan 2 juta rupiah. Asal kita bisa konsisten, bisa berusaha juga untuk mengumpulkannya. Nah, mungkin segini aja dulu video yang aku share hari ini. Semoga masih ada manfaatnya yang bisa diambil. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga perbuatanku yang tidak berkenan. Dan sampai bertemu lagi di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.